Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mamlu Atul Hikmah dari kelompok 1A Ekologi Umum Pendidikan Biologi A 2018. Di video ini, teman-teman saya akan menjelaskan beberapa alat-alat lapangan yang sering digunakan dalam mata kuliah ekologi ini. Nah, sebelum kita mulai ke penjelasannya, kenalan dulu yuk. Yang pertama ada Diananda, ada Noni Lingasuri, ada Mita Apriliani, ada Muhammad Fadil Nasi Asyidki, dan yang terakhir ada Rudia Nurul Ilma. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja yuk ke videonya. Alat ini namanya pH moisture meter. pH moisture meter memiliki fungsi untuk mengukur kelembapan tanah, mengukur intensitas cahaya, dan mengukur pH tanah. Spesifikasi dari alat ini memiliki berat 86 gram, memiliki panjang probe 201 mm, cahayanya berkisar antara 0 sampai 2000 lumen, memiliki pH kisaran 3,5 sampai 8, memiliki kelembapan di kisaran 0 sampai 10. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri bagaimana sih? Prinsip kerja alat ini biasanya sering banget digunain oleh para petani dengan cara menancapkan alat tersebut ke dalam tanah. Pada alat tersebut terdapat 3 bagian, yaitu light, moist, and pH. Nah, ketika kita menekan tombol tersebut ke arah bagian, misalnya kita mau arah ke pH, berarti alat tersebut akan mendeteksi pH-nya dan mengeluarkan hasilnya berupa angka yang ditunjuk oleh jarumnya. Alat ini termasuk alat edafik. Nah, untuk langkah kerjanya sendiri bagaimana sih? Yang pertama, tancapkan alat tersebut ke dalam tanah. Usahakan tanahnya ini dalam keadaan yang lembab. Nah, yang kedua, untuk mengukur pH, kita arahkan tombol ke bagian bawah, yaitu pada tulisan pH. Lalu kita lihat, perhatikan hasil dari angka yang ditunjuk oleh jarum tersebut. Kisarannya antara 3,5 sampai 8, yaitu antara acid sampai alkalin. Nah, untuk mengukur intensitas cahaya, kita arahkan tombol ke bagian light, namanya light, lalu kita lihat hasil dari angka yang ditunjuk oleh jarumnya pada bagian atas. Nah, terus yang ketiga ada moist. Ketika kita mau mengukur kelembapan, berarti kita arahkan tombol tersebut ke bagian yang namanya ini moist. Nah, kisarannya ini antara dry sampai wet. Kita lihat jarum ini akan menunjuk ke arah bagian mana. Selanjutnya ada alat anemometer. Anemometer merupakan suatu alat pengukur yang memiliki bentuk yang cukup unik. Bentuknya sekilas mirip dengan mainan anak-anak. Akan tetapi alat ini merupakan alat yang sangat penting atau alat utama yang dibutuhkan oleh lembaga atau badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau yang biasa kita kenal dengan BMKG. Kata anemos sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata anemos. Anemos artinya adalah udara atau angin. Ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1450 oleh Leon Battista Alberti. Beliau merupakan salah satu arsitek dari Italia. Fungsi dari anemometer adalah untuk mengukur kecepatan angin. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan memelihara anemometer ini. Yang pertama adalah perhatikan waktu pemeliharaan. Perhatikan dan lakukan pemeliharaan secara berkala. Kemudian periksa kondisi kabel data, periksa tegangan catu daya, bersihkan kotoran dan debu yang melekat pada sensor anemometer dengan kuas halus yang bersih, dan cairan pembersih. Kemudian bersihkan kotoran dan debu yang melekat pada display dengan kuas halus dan kain halus yang bersih. Kemudian periksa catu daya. Tegangan yang keluar harus antara 8 sampai dengan 30 volt. Apabila pengukuran di luar batas tersebut, lakukan pergantian. Kemudian bersihkan dari karat, terminal ground, dan lakukan penambahan arang untuk menurunkan resistensi tanah. Apabila hasil pengukuran grounding terjadi peningkatan dari standar grounding. Berikut adalah cara menggunakan anemometer. Yang pertama adalah tekan tombol on pada anemometer jika keadaan anemometer mati. Kemudian layar akan menampilkan semua kategori pengukuran dan pilih mode pengukuran yang diperlukan. Tekan tombol hold untuk melihat hasil pengukuran. Alat ekologi selanjutnya yaitu alat tersebut dinamakan soil tester. Berfungsi untuk
mengukur pH dan juga kelembaban tanah. Lihat petunjuk dari alat tersebut. Nilai yang ada di atas merupakan nilai yang menunjukkan pH tanah, dimulai dari 3,5 sampai 8. Warna merah menunjukkan pH asam, sedangkan warna hijau menunjukkan pH netral sampai basa. Nilai yang berada di bawah merupakan nilai dari kelembaban tanah dalam satuan persen. Alat soil tester ini dapat peka terhadap konsentrasi H+ dan OH- sehingga dapat mendeteksi kandungan pH tanah. Selain itu, alat ini juga dapat mendeteksi konsentrasi air pada tanah, sehingga kelembaban tanah dapat terukur. Untuk menjaga keakuratan soil tester, maka setelah digunakan, alat tersebut segera dibersihkan dan disimpan dengan benar. Conductivity meter merupakan alat faktor akuatik. Alat ini berfungsi untuk mengukur nilai konduktivitas listrik atau kadar ion suatu larutan. Nah, prinsip penggunaannya yaitu semakin banyak ion mineral yang terlarut, maka akan semakin besar kemampuan larutan tersebut untuk menghantarkan listrik. Artinya, konsentrasi ion di dalam larutan berbanding lurus dengan daya hantar listriknya. Alat ini menggunakan sensor, dilengkapi dengan automatic temperature compensation. Artinya adanya sensor otomatis perubahan toleransi suhu pada saat pengukuran. Adapun langkah kerja menggunakan alat ini adalah yang pertama, melakukan kalibrasi. Bagaimanakah caranya? Kalibrasinya itu menggunakan cairan pure. Yang di atas ada gambarnya cairan pure, deionized water. Nah, dan setelah diteteskan dengan larutan pure itu, tunggulah sampai muncul icon smile pada layar conductivity meter. Nah, ini pertanda bahwa alat itu sudah bisa digunakan. Yang kedua, setelah dikalibrasi, alat ini digunakan dengan cara mencelupkan bagian sensor alat ini pada larutan yang akan kita uji. Selanjutnya, ketiga, hasilnya bisa langsung dilihat di layar, yaitu dengan mengetahui kualitas. Untuk apa sih ini teh? Untuk mengetahui kuat arus listrik dan menghitung jumlah ion. Adapun satuannya dari alat ini adalah mikrosiemen per sentimeter atau milisiemen per sentimeter. Ya, untuk teknik memelihara alat ini, yaitu setelah digunakan pastinya dibersihkan dan disimpan dengan baik dan benar di tempatnya. Oke, yang kedua ada insect net. Ya, penyaring serangga ya. Bisa dilihat gambarnya di atas. Oke, sudah. Oke. Alat ini merupakan alat faktor klimatik yang berfungsi untuk menangkap serangga terbang, misalnya kupu-kupu, ngengat, capung, dan lain-lain. Prinsip penggunaannya mudah saja ya ini, tinggal diayunkan, lalu hap ya dapat. Gitu. Terus teknik pemeliharaannya, simpanlah dengan baik. Awas jangan disalahgunakan, jangan sampai dipakai, misalnya menyair ikan, jangan ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat yang akan digunakan dalam praktikum ekologi, yaitu diometer atau dissolved oxygen meter. Nah, alatnya seperti ini. Kegunaannya yaitu alat ini berfungsi untuk mengukur kadar oksigen terlarut di dalam air atau suatu larutan. Prinsip penggunaannya, berdasarkan fenomena palografi yang terjadi di antara dua elektroda katoda dan anoda, tegangan listrik negatif diberikan kepada elektroda katoda. Adanya tegangan negatif ini akan mengakibatkan reaksi kimia terjadi secara cepat antara air dengan oksigen terlarut pada permukaan katoda. Nah, biasanya jika kualitas air itu bagus, maka air itu akan memiliki nilai dissolved oksigen yang tinggi. Nah, sebaliknya jika air itu sudah tercemar, biasanya memiliki nilai dissolved oksigen yang rendah.
Nah, satuan dari diometer ini yaitu miligram per liter. Maksudnya adalah jumlah miligram oksigen di dalam 1 liter air atau larutan. Nah, untuk cara penggunaannya, pertama-tama kita harus menyiapkan dulu seperangkat alat diometernya. Kita harus perhatikan komponen-komponen diometer itu sudah lengkap, seperti harus ada probnya, harus ada diometernya, dan alat penunjang lainnya dari alat tersebut. Nah, kemudian kita juga harus menyiapkan sampel larutan. Kalaupun kita terjun ke lapangan, kita harus memastikan bahwa posisi kita aman dalam pengambilan data. Nah, yang kedua, setelah kita menyiapkan semua alat dan bahan, kita harus kalibrasi terlebih dahulu. Nah, biasanya diometer ini bisa mengkalibrasi secara otomatis. Nah, langkah yang ketiga, setelah dikalibrasi, kita langsung saja memasukkan probnya ke dalam sampel air. Kemudian, kita tunggu sampai angkanya menjadi stabil atau angkanya sudah tidak bergerak lagi. Setelah itu yang terakhir, kita catat data yang kita peroleh dan lakukan percobaan ini beberapa kali. Untuk perawatannya, setelah selesai digunakan, diometer harus selalu dibersihkan dan dikeringkan. Nah, biasanya arus air yang terlalu deras bisa mengakibatkan keakuratan diometer ini menjadi tidak akurat. Dan apabila ada benturan juga bisa membuat diometer ini sensornya menjadi rusak. Nah, maka dari itu kita harus merawat alat diometer ini dengan sebaik-baiknya. Sekian penjelasan alat praktikum ekologi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.